pernah nengok, menjawab kata-kata apapun. Kenapa, Boy? Sumpah. Ya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Sumpah. Astagfirullahaladzim. Aku merinding. Sumpah ini. Sama. Serius. Diserang. Enggak, Kenapa dia lagi itu? mengiyakan, dia lagi mengiyakan. Dia Ini- lagi ngeliat. Aku diserang parah. Aku nggak tahu. Kak Tasya sempat denger info lainnya nggak sih tentang korban ini? Aku dengar Ada suara kayak, gitu ya. iya, kayak anak kecil Perempuan atau apa? kayak lirih ya? Iya kayak kesakitan kan? Kayak maaf, kayak ada jeratan tali yang udah narik jadi Terus kalau fenomena yang katanya kan biasa kalau seandainya kejadian kayak bunuh diri paling dialamin sama yang menempati tempat ini kan. Tapi bahkan sampai tetangga-tetangga yang jauh pun ngerasa kayak diketok-ketok pintunya pas dibuka nggak ada orang. Atau fenomena-fenomena aneh lainnya gitu loh. Itu kenapa? sosok ini mengiyakan. Maaf, tapi mungkin ada lagi yang kamu mau sampaikan? Ya, lagi-lagi taruh tangannya di pundakku. Dia bawa tongkat bambu atau kayu yang memang selalu dia pakai untuk menopang kakinya. Jadi kayak jalannya tuh emang harus yang harus Tatih-tatih gitu ya. iya. Dan dia hanya ingin semua permasalahan yang dia hadapi 6 bulan ke belakang, bahkan rasa sakit, rasa tuduhan, pertengkaran dalam keluarga yang sudah terjadi 1 tahun sebelumnya, itu selesai dengan cara ini. Sebelumnya malah, duh jangan deket-deket. Sebelumnya Oh, Kenapa nih? sosok laki-laki ini berpikir untuk mencoba meminum cairan untuk menghabiskan dirinya. Tapi tidak jadi karena pada saat dia ingin menuju ke sini ada dari keluarganya yang meminta dia untuk pulang. Jadi cairan itu sempat dibuang di got area depan rumah ini. Dan akhirnya dia berpikir kalau dia menyiapkan tali lalu dililit lagi dengan kain. Kainnya tuh bener-bener kain yang ditebelin, diikat lagi ke tali. Jadi Biar ada nggak copot tali lalu dikainin lagi. Kenapa, Chris? Kenapa itu? Aku nggak bisa sih aku. Astagfirullahaladzim. Barusan tuh kenapa aku lompat? Karena dia berteriak meminta untuk disempurnakan. Karena aku lihat dulunya tempat ini menjadi tempat dokter kecantikan yang banyak banget pasien yang datang, dan ini adalah ruang tunggu, ruang di mana mereka sebelum melakukan treatment, melakukan tindakan ke atas, itu mereka berjejer dan nunggu di sini. Lemari ini juga lemari baru yang dipindahkan setelah tempat ini sudah benar-benar kosong. Awalnya lemari ini dari bangunan samping. Laki-laki itu paling sering turun atau berdiri di dekat sini, berdiri di lemari yang tadi Karudi sampai emosi banget, atau duduk di kursi yang sampai saat ini masih ada jejak darahnya. Tim, ada tangga nggak ya, ada akses nggak untuk kita bertiga naik? Selain yang ini tapi. Ada. Coba apa kita ke sana ya, Chris? Karuni mau kita coba untuk ke sana. Sabar. Bukan bau lagi kan? Posisi tongkatnya juga disenderin ke sini. Dan ini semua emang penuh dengan bagian dari organ manusia yang sudah membusuk. Tapi kok sampai sekarang sih baunya masih ada gitu loh, Chris?
Karena kalau ini dibuka, ini masih menjadi bukti nyatanya, Kak. Jangan Fris. Woi, ih. Makin nengep. Ayo kita cari teman. Iya, kita cari akses buat naik, kan tadi kita mau naik. Ah, Ada polis ini. lain. Ayo Masih Kak kuat Rudi. nggak sih ini tangganya? Takut Kak terapuk deh. Tasya. Kami pun melanjutkan penelusuran menuju ke area atas demi menguak alasan dari sosok lainnya yang diduga bagian dari penyebab peristiwa tragis tersebut. Kenapa ke ruangan ini, Red? Saya seperti lihat ada kesibukan di sini. Ada satu perempuan, dia memakai baju putih. Seperti apa ya? Dokter, bidan, semacam itu. Jangan ini ruangan tindakan. Iya, ini salah satu kayak ruangan-ruangan untuk treatmentnya gitu sih. Karena memang ini pada masanya ini juga merupakan tempat yang sering didatangi oleh banyaknya orang-orang yang berhubungan dengan hal mistis. Kenapa aku bilang hal mistis? Gak tahu kenapa yang tadi aku dapat gambaran sosok perempuan membawa. Itu lagi ada ini. Nggak apa-apa, aman. Awas, Fris, di belakang kamu ada Iya. ituan. Sosok perempuan, sosok-sosok lainnya yang datangnya itu sebenarnya aslinya bukan dari bawah, dari tanah, tapi datangnya malah dari susuk. Sesuatu yang ditanamkan. Karena percaya nggak percaya, pada masanya di daerah ini banyak sekali orang-orang yang membentengi rumahnya menggunakan sesuatu yang memang dipercaya oleh dukunnya gitu, mungkinnya dukun. Dan sekarang kita tuh kayak dibatasin untuk membaca mereka. Gak boleh, tidak boleh membaca hal ini. Kita cuma diputar ke satu kejadian di mana baru-baru ini terjadi gantung diri. Itu aja. Dan gak boleh mengulik hal-hal lain ya. Iya, padahal ini menurutku Tapi aku malah ngeliat di tempat ini aneh banget sih, Fris. Mulai dari kayak temboknya banyak coret-coretan, terus di belakang kamu juga ada inian tuh. iya, nggak apa-apa. Kita tutupin aja karena aku yakin kalau setelah rumah ini kosong masih banyak orang yang datang ke tempat ini untuk melakukan hal-hal tidak baik. Rahasia-rahasia mereka. Untuk apa mereka menggunakan susuk dan lain-lain. Itu memang kebanyakan, ya seperti yang tadi dijelaskan Frisley, ini memang menjurus ke hal negatif. Ketika susuk itu bersatu dengan si pemakai, aura pemakai itu menjadi seperti luar biasa, tapi dia menyalahgunakan energi itu. Tapi nanti dulu, ini Frisley ada sesuatu yang di belakang Frisley mau masuk ke dalam Frisley. Frisley merem terus nih, kenapa nih, Rut? Hey, itu ada sesuatu sosok di belakang Frisley. Rut. Aku dipegangin. Rut.